Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada hari ini. Pada hari ini saya akan memberikan pemahaman dan penerapan yang sudah saya dapatkan serta pengalaman yang sudah saya jalankan beberapa waktu lalu tentang budaya positif. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Peninggalan 5 ingin berbagi informasi dan pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk sekolah kita dan khususnya untuk anak murid kita. Baik, sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada fasilitator dan pengajar praktik yang selama ini mendampingi saya. Yang pertama yaitu Ibu Hajah Dede Daryati selaku fasilitator dan Bapak Hasanuddin selaku pengajar praktik. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan konsep inti tentang budaya positif. Ada 8 konsep inti di dalam budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, disiplin positif. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Jadi dari kedelapan konsep inti ini yang nantinya akan membangun atau membentuk budaya positif yang nanti akan kita jalankan. Baik, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, selama 2 tahun ini kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka. Tahun ini kita menambah tingkat untuk kelas 3 dan kelas 6 yang menjalankan kurikulum Merdeka. Artinya mulai tahun ini seluruh tingkatan yang ada di sekolah kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka. Seharusnya selama 2 tahun kemarin yang sudah kita laksanakan, kita sudah lebih memahami tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu seperti apa sih? Gitu. Nah, kurikulum Merdeka di sini dia pembelajarannya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi bagi peserta didik, di mana peserta didik ini belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan pada tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir dari kurikulum Merdeka adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi. Apa saja yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Lagunya gimana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi nggak sesuai urutan lagunya nggak sesuai urutan ini. Jadi setelah gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir dari kurikulum Merdeka itu adalah membentuk peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada perbedaan pandangan tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Jadi selama ini guru itu menganggap bahwa kita memiliki kewenangan untuk mengontrol murid-murid kita, baik itu dari sikap, perilaku maupun
kata-katanya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa semua penguatan yang bersifat positif semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita, guru sebagai orang dewasa itu berhak untuk memaksa murid-murid kita. Itu adalah perbedaan atau kesalahan pandangan selama ini. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Di sini sebagai miskonsepsi atau perbedaan pendapat atau pendapat yang kurang tepat. Jadi kritik yang diberikan oleh guru ataupun rasa bersalah yang diberikan oleh guru kepada muridnya itu tidak semuanya membentuk karakter atau menguatkan karakter. Misalnya di kelas kita, ada anak yang tulisannya kurang bagus. Kalau bahasa orang zaman dulu itu kayak ceker ayam. Kamu tulisannya kayak ceker ayam, seperti itu. Nah, sebenarnya kritik yang kita berikan kepada anak kita mengatakan bahwa tulisan mereka itu jelek atau kurang bagus, itu sebenarnya bukan menguatkan karakter mereka untuk menjadi atau memiliki tulisan yang lebih bagus. Justru itu malah bisa merusak atau membuat mental anak didik kita menjadi down, seperti itu. Jadi kritik yang kita berikan sebenarnya bagus, bersifat positif tadi, tapi tidak efektif. Bukan memberikan motivasi kepada anak murid kita untuk bisa memperbaiki tulisannya, malah justru bisa merusak mentalnya menjadi menurun, seperti itu. Yang kedua juga dengan membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat bahwa murid itu merasa bersalah dengan sikap yang sudah dilakukan. Misalnya seperti dia datang terlambat. Ada kata-kata yang kita sampaikan sehingga membuat mereka merasa bersalah. Nah, ini justru bisa membuat anak didik kita itu menjadi lemah. Bukan memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi bagaimana di sini kita mengubah paradigma stimulus respon kita yang kita berikan, respon yang kita berikan ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Jadi respon kita selama ini mengatakan bahwa semua kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya dari makan, porsi makan orang saja berbeda-beda, kebutuhannya berbeda. Orang yang biasa makan nasi saat pagi hari, tidak semua orang bisa makan nasi pada pagi hari. Ada yang hanya cukup makan roti, dia sudah merasa kenyang, atau ada yang hanya minum susu. Kebutuhannya berbeda. Ada yang kalau pagi makan nasi perutnya malah mules. Ada yang ya itu ya. Jadi karena kebutuhan kita itu berbeda, tidak bisa disamakan. Oke, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Selama ini kita beranggapan bahwa semua orang itu atau apa yang kita lihat itu pasti juga dilihat oleh orang lain. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya misalnya di dalam matematika itu 4 ditambah 7 hasilnya adalah 11. Kalau misalnya saya katakan 2 ditambah 8 hasilnya 2 ditambah 9 hasilnya 11. Memiliki hasil yang sama dengan cara yang berbeda. Artinya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, memiliki cara yang berbeda. Walaupun nanti di akhirnya tujuannya tetap sama. Oke, yang ketiga, kita mencoba mengubah agar
pandangan sama dengan kita. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pendapat kita, pandangan kita itu tidak bisa disamaratakan dengan semua orang. Setiap orang memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak yang datang terlambat, bagi kita itu adalah sebuah kesalahan karena sudah melanggar tata tertib. Padahal mungkin ada alasan anak itu kenapa terlambat, terutama misalnya untuk anak yang kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2 itu kan masih dalam bimbingan orang tua. Dia bisa datang tepat waktu atau datang terlambat, itu pasti karena orang tuanya, lebih utama ke orang tua. Nah, kalau misalnya kita langsung menyalahkan si anak karena dia datang terlambat, apakah itu bisa dibenarkan? Padahal sebenarnya si anak ini kamu datang terlambat. Misalnya mungkin dia sudah lebih awal, tapi karena orang tuanya yang mengantarnya telat atau ada keperluan lain, akhirnya anak ini datang terlambat. Jadi kesalahan yang dilakukan sama anak itu kita tidak bisa langsung menyebutnya sebagai perilaku yang buruk. Bisa jadi perilaku buruk ini adalah akibat dari orang tuanya. Oke, yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Misalnya, Pak Erik, saya boleh lihat HP-nya nggak? Boleh. Ya ada. Terketahuan ya kamu sih. Chatnya Terketahuan. ada selingkuhan. Nah, itu salah satu bentuk teori kontrol. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya mau pinjam HP-nya Pak Erik. Nah, Pak Erik ini tergantung Pak Erik mau ngasih pinjam atau enggak. Setiap orang kan berbeda juga. Kalau misalnya kata Pak Erik, pakai aja nih, orang punya saya aman kok, nggak ada chat-chat rahasia. Kecuali pas sedikit saya boleh pinjam nggak? Jangan, misalnya. Bahaya. Nah, itu jadi orang lain tidak bisa mengontrol saya. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi misalnya, saya mau minjem HP ke Pak Sigit misalnya. Pak Sigit nggak mau ngasih. Pak Sigit nggak mau ngasih HP-nya. Ya saya nggak bisa memaksa Pak Sigit karena kontrolnya ada pada Pak Sigit. Oke, lanjut yang ketujuh. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Saya kayak tadi, saya minjem HP Pak Erik, sama Pak Erik nggak dikasih. Pak Erik, pinjem apa? Saya bujuk, nggak boleh. Saya pinjem apa? Nggak boleh. Bujuk dulu. Ketika bujukan nggak mempan, pasti dengan paksaan. Main tarik aja HP-nya. Sama kayak anak-anak kan suka kayak gitu ya. Minjem mainan temennya nggak dikasih, sekali 2 kali akhirnya dipaksa ambil. Nah itu seharusnya tidak diperbolehkan. Seperti juga halnya guru. Misalnya guru bujuk anaknya supaya mau maju ke depan buat presentasi. Si anak ini malu. Enggak Bu, saya malu. Ayo deh Neng, nanti Bu kasih nilai. Enggak Bu, saya malu. Kamu kalau misalnya, nah pasti ujung-ujungnya ada pemaksaan. Padahal hal yang bisa kita lakukan supaya si anak ini mau melakukan sesuatu yang kita inginkan bisa dengan cara kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita berikan pilihan kepada mereka, ajak diskusi si anak tersebut. Apa yang ingin mereka lakukan? Kenapa mereka malu?
Baik, yang kedelapan, model berpikir menang kalah. Kita jadi jangan pernah berpikir untuk menang, ada kalah. Tapi kita ciptakan model berpikir menang. Baik, yang selanjutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif di sini adalah bagaimana kita membentuk kesadaran diri peserta didik supaya berperilaku yang positif atau berperilaku baik tanpa adanya imbalan atau penghargaan ataupun ancaman atau berupa hukuman. Contohnya misalnya kita mau supaya anak-anak kita membawa tempat makan dari rumah, tidak menggunakan gelas plastik lagi saat beli es. Nah, bagaimana cara yang kita bisa lakukan supaya mereka itu memiliki disiplin positif? Bagaimana supaya mereka memiliki kesadaran diri untuk bawa tempat makan dari rumah tanpa perlu kita memberikan hukuman? Karena selama ini di sekolah manapun itu pasti ketika anak berbuat salah yang dikasih adalah hukuman. Anak tidak mengerjakan PR dihukum bawa makanan atau bayar. Anak datang terlambat dihukum bersihin WC. Anak tidak membawa tempat makan atau beli es menggunakan plastik dikasih hukuman 1 halaman. Nah, selama ini yang kita terapkan adalah hukuman. Nah, di sini kita berusaha menerapkan budaya positif. Bagaimana menciptakan atau membuat anak-anak didik kita memiliki kesadaran dirinya untuk melaksanakan atau bersikap positif. Bagaimana mereka bisa datang tepat waktu tanpa harus kita berikan hukuman kalau terlambat. Bagaimana mereka mau mengerjakan PR tanpa kita berikan imbalan, penghargaan. Jadi mereka melakukan semua itu atas kesadaran dirinya. Sama seperti sekarang kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kira-kira di sini misalnya diminta untuk upacara. Kemarin kan habis upacara 17 Agustus. Kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu mau datang ke lapangan panas-panasan, baris, capek? Adalah karena tugas, kewajiban. Apakah dalam hati masih datang nanti diomelin sama Kemsek? Datang nanti kan dapat transport. Nggak juga sih. Ya mungkin ada yang seperti itu, tapi saya yakin pasti guru-guru di sini tidak, karena kita merasa bahwa itu adalah sebuah tugas tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jadi itu merupakan bentuk kesadaran diri kita untuk bersikap positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya adalah supaya anak murid kita memiliki kesadaran diri. Nah, semua itu berarti harus diawali dari gurunya, dari diri kita. Ketika kita sudah memiliki kesadaran diri, insya Allah kita akan dengan mudah menerapkannya kepada peserta didik kita. Baik, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini merupakan sifat-sifat positif semua manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai positif ini
tujuannya adalah untuk tujuan mulia yang akan dicapai oleh setiap individu. Ada 3. Yang pertama adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila, ke-6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Itu tujuan yang pertama dari adanya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Keenam adalah kreatif. Jadi ada 6 dimensi atau 6 tujuan atau 6 nilai kebajikan yang ingin dicapai dari profil pelajar Pancasila. Penerapan kurikulum Merdeka yang sekarang tujuannya adalah untuk membentuk ke-6 ini, ke-6 dimensi ini dari peserta didik kita. Bagaimana peserta didik kita memiliki iman dan takwa untuk semua agama, tidak hanya agama Islam. Yang kedua, bagaimana peserta didik kita bisa memiliki nilai kebinekaan global. Jadi dia tidak memiliki sifat kesukuan. Dia tidak bukan berarti dia orang Jawa, dia hanya tahu tentang budaya Jawa. Tapi mereka harus bisa memiliki kebinekaan global, tahu tentang budaya-budaya lain yang ada di Indonesia. Gotong royong. Jadi mereka bisa bergotong royong bekerja sama dengan teman-temannya. Mandiri, memiliki kemandirian. Bagaimana cara kita membentuk anak-anak murid kita agar memiliki sifat yang mandiri. Bernalar kritis, berpikir kritis, memiliki pemikiran yang kritis. Tidak hanya menerima informasi yang didapatkan, tapi mereka bisa mengolah informasi yang mereka dapatkan. Dan yang keenam adalah kreatif. Tidak hanya meniru, tapi juga bisa membuat, bersifat atau nilai kreatif. Nah, ini adalah tujuan dari profil pelajar Pancasila dari kurikulum Merdeka. Baik, yang selanjutnya nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program itu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill itu ada nilai kebajikan yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini adalah nilai-nilai yang kita harapkan bisa terbentuk dari peserta didik kita. Tujuan dari profil pelajar Pancasila. Nah, semua ini bisa diterapkan atau semua ini bisa terbentuk jika kita bisa menerapkan budaya positif. Jadi mereka memiliki kesadaran diri sehingga terbentuklah nilai-nilai kebajikan. Baik, selanjutnya kita ice breaking. Biar Rida gak ngantuk. Ice breakingnya kita tepuk semangat aja ya. Oke, tepuk semangatnya gini. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Se. Aha aha. Se. Ma. Ingat. Aha aha gitu ya. Pakai aha aha aja ya. Ding dung dang. Dang gitu. Dang gitu. Ini dua. Kanan dulu. Dang. Ding dung. Se. Dang dang dung. Se. Aha aha. Ma. Sambil goyang, berdiri dong. Oke, ya. Terus semangat. Dang dang dang.
terbentuklah nilai-nilai kebajikan. Baik, selanjutnya kita ice breaking. Biar tidak ngantuk. Ice breakingnya kita tepuk semangat aja ya. Oke, tepuk semangatnya gini. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Se. Aha aha. Se. Ma. Ngat. Aha aha gitu ya. Pakai aha aha lu ya. Ding dung dang. Ding dung dang. Dang ding dung. Dang ding dung. Ini apa? Kanan dulu. Dang ding dung. Se. Dang dang dung. Se. Aha aha. Ma. Goyang. Kan udah semangat. Goyang masih dingin. Oke, sambil goyang, berdiri dong. Oke, ya. Terus semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Na. Aha aha. Semangat. Semangat. Oke, ya Bapak Ibu, tadi kita sudah sedikit ice breaking. Ice breaking ini bisa kita terapkan di kelas untuk membangkitkan kembali semangat peserta didik kita. Karena peserta didik atau murid kita ketika belajar di kelas itu tidak semuanya memang datang ke sekolah dengan semangat yang tinggi untuk belajar. Pasti ada beberapa anak yang ada rasa malas atau ngantuk ketika di kelas. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Nah, yang dirasakan ketika duduk aja kan pasti ada pegel, ngantuk, apalagi cuma dengerin. Kan? Jadi harus ada aktivitas yang kita lakukan. Minimal gerakan tangan dan kepala. Seperti itu. Nah, di sini nanti akan berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ice breaking yang dilakukan di kelas itu bisa berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun secara fisiologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini tujuannya adalah untuk fisiologis kita secara fisik maupun secara psikologis. Misalnya kayak kita Bapak Ibu datang ke sekolah, di sekolah ngelihat kelas berantakan, ngelihat anak-anak berisik, kira-kira bagaimana perasaannya? Pasti bawaannya pengen marah-marah, kesel. Di rumah habis ngomel juga, akhirnya terluap semua kondisi psikologis kita. Baik, nah ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Baik itu kita sebagai guru maupun peserta didik kita itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena kita sebagai manusia. Kelima, 5 kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Baik, yang pertama, bertahan hidup atau survival. Ini biasanya berhubungan dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Dari kesehatan, kita lihat dulu kondisi kesehatan dari peserta didik kita. Ketika mereka datang, apakah mereka datang dengan kondisi badan yang fit atau sehat? Mungkin ada yang sedang batuk, ada yang sedang pilek, flu, ada yang sedang pusing. Nah, ketika mereka kondisi badannya sedang kurang sehat, itu pasti akan berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya.
bagaimana proses pembelajaran di kelas. Begitu juga dengan keadaan rumah. Bagaimana mereka ketika di rumah? Apakah di rumah mereka habis dibangunin, dipaksa sama mamahnya buat ke sekolah, terutama yang masuk pagi jam 6:30 mereka sudah harus datang ke sekolah. Nah, apakah di rumah mereka tidurnya cukup? Kondisi rumahnya, misalnya atap rumahnya bocor, malamnya habis hujan, rumahnya bocor, kebanjiran, nggak bisa tidur, pagi-pagi dipaksa datang ke sekolah. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kondisi peserta didik. Yang selanjutnya dari makanan. Yang masuk pagi, apakah mereka dari rumah sudah sarapan? Apakah yang masuk siang sudah makan siang? Apakah di rumah mereka masih bisa makan? Secara di sekolah kita itu kan ekonomi keluarga dari menengah ke bawah. Jadi kita harus perhatikan kondisi-kondisi ekonomi juga dari keluarga. Pentingnya apa untuk kita mengetahui kondisi anak kita di rumah? Apakah mereka makanan tercukupi? Apakah mereka sudah dapat makan? Nah, itu akan berpengaruh. Sama kayak misalnya sekarang Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu di dalam kondisi yang lapar, saya yakin pasti akan cepat ngantuk, pusing, tidak akan konsentrasi mendengarkan materi. Saya udah tahu, soalnya tadi Bapak Ibu udah pada makan, jadi aman. Ya, jadi kita harus tahu juga kondisi kesehatan rumah dan makanan dari peserta didik kita, karena itu adalah dasar utama kebutuhan manusia, terutama makanan. Makhluk hidup itu memerlukan makanan. Jadi hal yang paling utama yang harus kita lihat adalah dari makanannya juga. Yang kedua, rasa kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Apakah mereka sudah mendapatkan kasih sayang yang cukup di rumah? Misalnya ibunya kerja, bapaknya kerja, di rumah sama neneknya. Nenek, yang namanya nenek, walaupun sayang sama cucunya, pasti dia nggak akan perhatian seperti orang tua. Mungkin nenek punya kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu kita harus tahu kasih sayang yang didapatkan anak murid kita di rumah bagaimana. Biasanya anak-anak yang mohon maaf kurang kasih sayangnya di rumah, dia akan mencari perhatian di sekolah. Entah itu dia gangguin dengan cara gangguin temannya, entah itu dia mepet-mepet ke gurunya, terutama yang kelas rendah pasti pernah ngerasain. Iya, dicolek-colek sama muridnya. Bu guru, aku mau ambil meler ya. Bu guru, maafin dong. Bukain dong. Bukain dong Bu guru. Tapi nanya Bu guru, belum berapa? Ya, jadi kita harus tahu kasih sayang yang mereka dapatkan di rumah bagaimana. Apalagi mohon maaf, beberapa kali saya temui anak-anak kita itu banyak yang orang tuanya berpisah. Nah, itu yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang namanya orang tua berpisah pasti ada kasih sayang. Erik yang tahu banget Semuanya sayang. datanya tahu banget Erik. Bukan kasih sayang ke ya, jadi bukan ke orang tuanya ya kasih sayang. Oh, bukan ke emaknya ya? Tepatnya ke emaknya. Anaknya dosa. Anaknya Anak mau udah dikasih dari emak. Mana Iya. emaknya? Kasih sayang belum? Makanya dia cari. Terus kalau dulunya belum dapat kasih sayang gimana? ya. Kasih sayang masih butuh kamu aja. Ya, kasih sayang itu kan bisa dari berbagai macam bentuk ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kalau misalnya orang tua yang berpisah bukan orang tuanya yang dikasih hani atau dikasih rasa kasih sayang, tapi seenaknya. Aduh, banyak
tempat lain. Ketika mereka tidak dapat di rumah, ya pasti mereka akan mencari kasih sayang di sekolahan. Entah bentuknya dalam bentuk yang positif, misalnya deketin gurunya, mepet-mepet. Bisa juga dengan cara yang negatif, misalnya gangguin temennya supaya dapat perhatian, seperti itu. Ya, yang ketiga adalah kebebasan. Setiap orang pasti memiliki atau ingin memiliki rasa bebas. Seperti halnya anak murid kita juga pasti ingin memiliki kebebasan. Kebebasan di sini contohnya misalnya ketika murid kita sedang belajar, itu pasti murid ada yang maunya duduknya di lantai sambil nulis. Ada yang misalnya maunya sambil berdiri. Ada yang nulisnya sambil jalan-jalan, jadi nulis satu kata dia keliling dulu. Nah, itu adalah bentuk kebebasan yang diinginkan murid dalam belajar. Nah, kita harus tahu itu, apakah memang mereka membutuhkan itu atau hanya cari perhatian. Nah, kembali lagi ke tadi, rasa kasih sayang. Apakah mereka menginginkan kebebasan atau mereka menginginkan kasih sayang? Nanti bentuk jawaban dari kitanya juga berbeda. Yang keempat ya adalah kesenangan. Contohnya dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Seperti tadi, kita ice breaking. Kan Bapak Ibu senang apa enggak tadi pas ice breaking? Ya, jadi anak-anak juga membutuhkan kesenangan. Kesenangan itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan cara misalnya main game. Ketika di kelas belajar matematika, jangan hanya nulis di papan tulis berhitung 1 sampai 10 atau penjumlahan 7 tambah 8. Tapi coba kita alihkan dengan cara bermain sambil belajar. Karena di SD tempat kita mengajar sekarang, anak-anak SD itu masih memang masanya bermain. Jadi bukan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Karena mereka butuh kesenangan, terutama anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Mereka butuh kesenangan dengan memberikan mainan atau games, memberikan humor. Jadi Bapak Ibu kalau ngajar jangan jutek, jangan diam aja, tapi berikan humor-humor sedikit. Misalnya ada anak yang buat lucu, misalnya ada anak yang nyanyi-nyanyi sendiri, nah berikan humor sedikit gitu. Jadi buat anak merasa senang di kelas. Kalau anak sudah merasa senang di kelas, maka dia pasti akan tertarik untuk belajar. Dia akan betah untuk belajar. Nggak nanya mulu, "Bu, pulang jam berapa?" Karena dia akan menikmati proses pembelajaran di kelas. Nah, yang terakhir adalah penguasaan. Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui dan dihormati. Nah, ini setiap orang pasti memiliki kebutuhan untuk menguasai. Apapun itu bentuknya, pasti kita ingin dihargai, ingin diakui oleh orang lain. Begitu juga dengan anak murid kita. Mereka ingin diakui keberadaannya. Contohnya misalnya mereka menang lomba. Habis pelajaran olahraga, ada lomba lari, dapat hadiah, cerita ke gurunya. Nah, kita sebagai guru jangan hanya memberikan jawaban yang datar. "Oh iya, udah cukup." Nah, anak ini padahal membutuhkan pengakuan atas prestasinya. Berikan pujian. "Oh iya, selamat ya, kamu emang hebat." Misalnya, kalau kata Bu Mai kasih jempol. Jadi kita jangan pelit-pelit buat ngasih jempol, kan gratis ngasih jempol. Nah, kamu hebat. Wow, Bu Wajin mah kamu keren. Jadi kita jangan pelit-pelit buat memberikan apresiasi kepada murid kita. Kalau
kalau kita misalnya malas bicara, kasih jempolnya. Lebih bagus lagi dengan ungkapan berharga, ungkapan dari ucapan. Ungkapannya dari ucapan, misalnya, ih kamu hebat banget, nanti latihannya lebih rajin lagi ya, supaya nanti menang lomba lari tingkat kecamatan. Jadi memotivasi peserta didik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena ini sebagai dasar kita mengajar di kelas. Sehingga kita kalau di kelas itu nggak cepat marah, nggak cepat kesel dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh peserta didik kita. Jadi kita sudah tahu, oh kalau misalnya anak ini tidur di kelas, kayaknya dia di rumahnya mungkin habis begadang. Oh kalau misalnya anak ini lari-larian terus di kelas, mungkin dia di rumahnya dikunciin di rumah, nggak boleh keluar. Nah kita harus tahu juga apa yang dilakukan oleh peserta didik kita, supaya kita tahu kenapa yang kita harus tahu juga kondisi mereka di rumah, kebiasaan-kebiasaan mereka di rumah. Makanya koordinasi antara guru dengan orang tua itu sangat diperlukan, terutama untuk kita di kelas rendah. Baik, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Ada 2, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik berarti motivasi yang berasal dari luar. Intrinsik berarti dari dalam diri seseorang. Nah, ekstrinsik ini biasanya terjadi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya misalnya, saya mau ikut upacara karena disuruh sama kepala sekolah, nggak enak kalau misalnya nggak datang. Gak enak kan tadi diomongin, tadi foto saya nggak datang. Ya jadi kita melakukan sesuatu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, yang kedua, bisa kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, kita datang ke sekolah tepat waktu, nanti honornya nambah. Nah, itu untuk guru. Kalau untuk siswa, misalnya kalau siswa mengerjakan PR, kita berikan hadiah. Nah, berarti itu motivasinya berasal dari ekstrinsik, dari luar. Nah, yang ingin kita tanamkan adalah motivasi yang bersifat intrinsik, dari dalam. Nah, biasanya motivasi intrinsik ini itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka melakukan itu karena mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kita sebagai guru, kenapa kita mau ikut upacara? Karena kita menghargai diri kita. Kita sebagai guru yang harus yang diberikan tugas untuk ikut upacara. Motivasi intrinsik. Kita ke sekolah datang tepat waktu karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita sebagai guru yang digugu dan ditiru bagi anak-anak didik kita, sehingga kita harus datang tepat waktu. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 macamnya. Sekarang kita melakukan semua ini atas dasar yang mana? Motivasi yang mana? Begitu juga peserta didik kita. Apa yang kita berikan untuk mereka? Motivasi apa yang kita berikan? Apakah kita terus-terusan ingin memberikan motivasi ekstrinsik? Kalau motivasi ekstrinsik itu biasanya sifatnya sementara. Kalau misalnya kita, misalnya gini, ada anak didik kita yang tidak mengerjakan PR, kita berikan hukuman 1, 2, 3, 4 kali seperti itu, berharap mereka jerak dan mengerjakan PR. Tapi ternyata pada kenyataannya, ketika gurunya sudah lupa, ada 1, 2 anak yang tidak mengerjakan PR, berarti kan terulang lagi. Motivasi itu bersifat sementara. Begitu juga dengan penghargaan. Ketika mereka mengerjakan PR atau menjawab pertanyaan atau mendapat nilai 100, dikasih hadiah sama gurunya.
Nah, ketika gurunya sudah tidak melakukan itu, biasanya murid ini akan kecewa. Besok-besok udah, orang aku juga nggak dapat hadiah lagi. Jadi motivasi yang mereka dapatkan itu masih bersifat sementara karena berasalnya dari luar. Nah, sekarang kita bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik ke diri anak-anak kita supaya mereka sadar dengan posisi atau keberadaan mereka di sekolah sebagai peserta didik. Nah, ini biasanya adalah bentuk-bentuk yang didapatkan dari perilaku yang dilakukan. Bisa berupa hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Hukuman di sini biasanya sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Ada murid mukul temannya, langsung dihukum sama gurunya, bersihin WC. Ada murid yang kukunya panjang, sama gurunya langsung dihukum bersihin halaman. Nah, itu bentuk hukuman. Jadi tiba-tiba tanpa ada rencana. Bu guru lagi jalan ngelihat murid buang sampah, langsung dikasih hukuman misalnya. Nah, yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau murid ini di sini tidak dilibatkan. Muridnya tiba-tiba kaget gara-gara dia buang sampah, dikasih hukuman suruh lari 10 putaran misalnya. Nah, mereka tidak tahu akibatnya apa kalau mereka buang sampah. Itu biasanya bentuk dari hukuman dan bersifat satu arah, hanya kehendak dari salah satu. Misalnya di sini dari gurunya saja. Atau kalau di rumah kita sebagai orang tua dari bapak atau ibunya saja. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik bisa misalnya dicubit. Kalau zaman dulu kan masih ada ya, dicubit, dijewer, dipukul telapak tangannya. Batu cincin ya, batu. Kalau saya dulu bahasanya dicutek. Cutek kan? Dicutek. Jadi cubit, tapi cubitnya tuh cubitannya kecil. Itu sakit banget. Dicutek namanya. Kenapa pakai kapur? Jangan saya tuh pakai penggaris yang panjang. Nah itu hukuman berupa fisik. Kalau sekarang kita kan nggak boleh ya berupa fisik. Psikis juga nggak boleh. Berupa psikis tuh biasanya misalnya memberikan rasa bersalah buat anak-anak. Misalnya ngatain anak itu, mohon maaf, jelek atau nakal. Nah, nah misalnya gitu, anak tulisannya kurang rapi, kamu nulis jelek banget sih. Nah itu langsung bikin anak itu jadi down, turun semangat belajarnya. Nah itu. Tapi kali ini ada anak yang terlihat tertawa, padahal dia berpikir, oh iya ya kata bu guru aku jelek banget, aku malu. Lama-lama dia menurunkan rasa percaya diri. Padahal kelihatannya di depan, iya bu, iya bu. Padahal di belakang mungkin dia sedang berpikir, oh iya aku jelek banget ya. Nah, apalagi untuk anak-anak kelas bawah itu ucapan itu kan adalah doa. Jadi apa yang diucapkan oleh bapak ibu guru maupun bapak ibu di rumah ketika di rumah sebagai orang tua itu sebagai doa buat anak-anak kita. Kalau misalnya kita keseringan mengatakan kamu ini bandel, kamu ini nakal, kamu tulisannya jelek, nah itu akan terekam di dalam memori otak anak-anak didik kita. Nah, jadi kita mulai memberikan atau mengucapkan kata-kata yang positif. Kamu ini rajin sekali, tolong tingkatkan lagi ya. Kamu ini tulisannya kurang rapi sedikit aja. Atau kamu ini tulisannya udah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau. Jadi berikan kalimat-kalimat yang positif. Oke, itu tadi hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Ya, kalau konsekuensi dia bentuknya terencana atau telah disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi ada
kesepakatan antara dua belah pihak. Kalau tadi di hukuman itu hanya satu pihak, satu arah. Kalau di konsekuensi itu kesepakatan antara dua pihak. Tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman karena biasanya kesepakatan itu tidak dibuat individu dengan individu, tapi individu dengan kelompok. Misalnya kita sebagai guru membuat kesepakatan kelas. Nah itu kan yang menyepakati antara guru dengan seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Sedangkan seluruh siswa di dalam kelas itu mungkin saja tidak semuanya setuju dengan keputusannya. Misalnya ada yang mengatakan kalau misalnya tidak mengerjakan PR bayar denda 10.000. Mungkin beberapa anak menyanggupi itu dengan ekonomi yang mencukupi, uang jajan ada dari orang tua. Tapi kalau misalnya anak-anak yang maaf kurang secara ekonominya, itu mungkin mereka akan keberatan. Tapi mereka tidak bisa mengatakan ketika membuat kesepakatan kelas. Jadi pasti masih ada murid yang dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi. Nah yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dari kesepakatan yang sudah dibuat itu harus selalu dimonitor oleh guru. Selalu diingatkan kepada siswa, kepada murid-murid kita tentang kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, di sini sudah buat kesepakatan semua atau belum? Kesepakatan kelas? Sudah. Nah, jadi kesepakatan kelas yang sudah dibuat atau mungkin yang belum nanti akan membuat kesepakatan. Usahakan kesepakatan itu setiap awal pembelajaran itu diingatkan lagi kepada peserta didik. Jadi mereka tahu apa kesepakatannya yang sudah dibuat dan konsekuensinya apa. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Baik, yang ketiga adalah restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini kita lakukan kepada murid-murid yang melakukan sebuah kesalahan dan bagaimana mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Biasanya ini dilakukan secara face to face, sendiri-sendiri. Jadi ketika satu murid melakukan kesalahan, ya hanya murid itu yang kita lakukan restitusi. Nah, prosesnya bersifat kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi murid mencari solusi atas kesalahan yang sudah mereka lakukan. Misalnya ada murid yang berantem terus narik kerah bajunya sampai kancing bajunya lepas. Di kesepakatan kelas itu tidak ada kesepakatan tentang murid yang berantem sampai kerah bajunya lepas, kancing bajunya lepas. Nah di sini dilakukan restitusi, diajak kolaboratif murid yang bersangkutan antara korban dengan pelaku. Terus dilakukan diskusi. Anak yang melakukan kesalahan ini, apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya? Apa yang bisa dia lakukan? Nah, guru itu sebagai fasilitator. Kita hanya bisa mengarahkan dan memberikan masukan. Seperti itu. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kita sebagai guru. Yang pertama sebagai guru penghukum, yang kedua sebagai guru pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai guru pemantau, yang keempat guru sebagai teman, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai guru penghukum, ketika ada anak yang datang terlambat ke sekolah, kasusnya contohnya adalah siswa yang datang terlambat ke sekolah. Guru ini biasanya mengatakan, sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Jadi langsung memberikan hukuman karena posisi kita sebagai guru penghukum. Nah, kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai guru yang membuat rasa bersalah atau pembuat rasa bersalah, kita akan mengucapkan, sudah berapa kali ibu atau bapak ingatkan kamu agar tidak datang terlambat? Kamu sudah membuat ibu atau bapak kecewa. Kata-kata kecewa yang dilontarkan oleh bapak ibu guru itu bisa membuat murid merasa bersalah. Jadi misalnya ada siswa kita yang datang terlambat, terus kita mengucapkan, kamu ini kan udah bapak ingatin,
Jangan datang terlambat lagi. Bapak kecewa loh sama kamu. Kamu datang terlambat mulu, misalnya. Nah, yang ngomong pasti, ya Allah, kata muridnya. Mas Sigit kecewa sama aku. Itu jadi membuat murid jadi merasa bersalah. Ketika gurunya sudah kecewa, kan murid jadi merasa bersalah. Ya, nanti lama-lama bisa jadi minder murid tersebut, tidak percaya diri lagi. Oke, yang ketiga, kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, nanti Bapak Ibu gurunya akan bilang, kamu sudah melanggar aturan sekolah atau kelas kita. Kamu tahu apa konsekuensinya? Nah, jadi guru ini sebelumnya sudah membuat kesepakatan. Ketika kita sebagai pemantau, kita akan melihat perilaku peserta didik kita. Nah, ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu akan mencatat kesalahan untuk perbaikan di kemudian hari. Nah, yang keempat, kalau kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai teman, nanti Bapak Ibu ketika ada anak didiknya yang merasa atau datang terlambat, mengucapkan, Ibu memaafkan kamu, lain kali jangan datang terlambat lagi ya, tolong dong bantu Ibu. Tapi misalnya ada anak murid yang tidak mengerjakan tugas, kok kamu nggak ngerjain tugas sih? Ayo dong, nanti kan kepala sekolah datang, bantu Ibu ya. Ibu hari ini mau di supervisi sama kepala sekolah, tolong bantu Ibu ya. Kamu yang rajin belajarnya. Nah, itu ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, tingkatan yang teratas, posisi sebagai guru itu adalah posisi manajer. Jadi kita di sini memanage perilaku peserta didik. Kita yang menjadi fasilitator. Ketika ada murid kita yang datang terlambat, kita tanyakan kepada mereka, ajak mereka diskusi. Buat mereka mengetahui apa kesalahan yang mereka buat, lalu apa yang ingin mereka perbaiki dari kesalahan tersebut. Itu posisi kita ketika kita sebagai manajer. Nah, sekarang kalau misalnya ada kata-kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi kita sebagai apa? Saya kecewa sekali nah sama kamu. Tadi pembuat rasa bersalah kayak tadi. Pak Sigit kecewa banget deh sama kamu. Jadi pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, jadi langsung memberikan hukuman, langsung memberikan menjudge murid tersebut, menilai kalau murid itu salah. Ayo lakukan demi Bapak ya, ayo lakukan Ibu ya, sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kita melihat perilaku anak murid kita tadi sebagai pemantau. Jadi kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, itu kan guru memantau aktivitas murid. Nah, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, tadi 5 posisi itu. Sekarang keyakinan kelas. Kenapa disebut dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kenapa kira-kira? Nah, karena berdasarkan kesepakatan. Contohnya di sini. Oleh Budia, keren. Ya, jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan?
sehat. Kenapa disebutnya peraturan kesehatan? Karena untuk menjaga kesehatan atau keselamatan itu disebut dengan peraturan. Jadi bersifat satu arah. Nah, di sini adalah contoh keyakinan kelas yang saya lakukan. Oke, nah di sini adalah contoh keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak dan biasanya berupa pernyataan universal. Jadi ketika kita membuat keyakinan atau kesepakatan di kelas, itu kita tampung dulu pernyataan-pernyataan dari siswa-siswi kita. Misalnya tidak datang terlambat, tidak buang sampah sembarangan. Itu kan adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Nah, dari pernyataan yang sudah dibuat yang disampaikan yang bersifat universal baru dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Contohnya tidak datang terlambat. Berarti pernyataan positifnya adalah datang tepat waktu. Tidak buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi pernyataan-pernyataan universal yang tadi sudah diberikan dari anak-anak, karena biasanya anak-anak itu memberikan pernyataan yang sifatnya universal. Nah, kita sebagai guru di sini yang mengelola kalimat-kalimat tersebut, lalu kita ubah ke dalam pernyataan yang bersifat positif. Nah, kesepakatan kelas di sini usahakan sedikit saja agar mudah untuk diingat. Misalnya 5 atau 6 cukup untuk keyakinan kelas. Kalau sampai 20 dan itu setiap hari harus diingatkan kepada anak ini, waktu kita hanya habis untuk mengingatkan kesepakatan kelas, tapi nggak mulai belajar. Jadi kesepakatan kelas kalau bisa sedikit saja dan sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah untuk diterapkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas. Misalnya Bu Haji Nurma sama Bu Ida, walaupun sama-sama kelas 1, tapi kondisi kelasnya berbeda, itu juga harus dibedakan kesepakatan kelasnya. Kalau misalnya Bu Haji Nurma sama Bu Lia, kondisi kelasnya kan Bu Lia lebih kecil misalnya, ruangannya lebih kecil. Nah, kondisi kelasnya juga harus dibedakan. Kesepakatan kelasnya juga harus dibedakan. Apalagi dengan tingkatan 1 sama kelas 5. Nah, itu sudah pasti berbeda kesepakatan kelasnya. Hanya yang bersifat umum misalnya datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Nah, itu biasanya secara umum pasti ada. Nah, yang terakhir, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, itu semua siswa usahakan hadir. Tidak hanya misalnya nanti kamu pengurus kelas, ketua, sekretaris, bendahara ikut ibu ya ke kantor, kita bikin keyakinan kelas. Itu tidak bisa seperti itu, tapi seluruh peserta didik di dalam kelas harus ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Baik, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita melihat siswa berbuat kesalahan atau melanggar kesepakatan, kita bisa melakukan proses dialog untuk menghasilkan siswa yang bertanggung jawab. Ada 3 cara yang diterapkan. Urutannya yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak didik kita ada yang berbuat salah, kita jangan langsung memberikan penilaian terhadap mereka, tapi kita stabilkan identitas mereka dulu. Misalnya mereka datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat, Nak? Ibu juga dulu suka loh datang terlambat waktu sekolah saja. Kalau orang berbuat salah sih biasa. Ibu juga banyak salah kok. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak. Jangan membuat anak itu langsung tertekan.
Ketika anak berbuat salah, gurunya manggil, Nana sini deh. Itu aja udah membuat anak bisa panas dingin. Kalau sama guru, ntar temannya pasti nyaut, mau diomelin, pasti seperti itu. Jadi kita stabilkan identitas mereka dulu, bahwa kesalahan itu merupakan hal yang wajar dilakukan oleh manusia. Nah yang kedua, baru kita validasi tindakan yang salah. Tadi kamu memangnya datang terlambat ya? Atau kamu tadi datang jam berapa? Nah itu kita validasi dulu tindakan mereka. Kira-kira datang jam segini benar atau tidak ya? Kita masuk jam berapa? Nah, jadi mereka harus tahu dulu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Ketika mereka sudah sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan salah, baru kita menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Jadi solusi yang diberikan itu berasal dari peserta didik, bukan lagi dari guru, karena kita ingin menumbuhkan kesadaran diri dari peserta didik. Nah ini kata-kata yang bisa ditanyakan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada peserta didik ketika mereka datang terlambat. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Lalu yang kedua, validasi kebutuhannya. Jadi kita tanyakan, kenapa mereka terlambat? Nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan, apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Terakhir, sebagai penutup, jadi di dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai omong atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, jadi di sini kita sebagai guru, bagaimana kita menerapkan disiplin positif, berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus memiliki kepribadian profesional sehingga kita bisa menerapkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita dengan bertanggung jawab bahwa diri kita adalah sebagai AMO atau manajer yang bersifat untuk menuntut murid-murid kita. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk materi mengenai disiplin positif. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan mengenai disiplin positif? Kalau kasus di saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini wadah, yang biasa saya temui itu kalau di kelas anak itu kalau dia berulang-ulang, kalau contoh kasus di saya itu ada anak yang memang tidak membawa di sama. Kita udah bikin kesepakatan kelas, misalnya dari anak-anak minta 3 kali tidak membawa di sama, mereka akan mendapat hukuman dan diberikan ke anaknya sendiri. Seperti cuman ada anak yang sampai 3 kali dia tidak membawa di sama, terus sudah dikasih bentuk hukuman dari temannya sendiri. Nah di langkah selanjutnya, di pertemuan selanjutnya itu dia tetap tidak membawa di sama. Berarti solusinya untuk anak itu seperti apa? Saya udah bilang ke tanya, apa nggak bawa punya di sama? Dia bilang punya Bu, cuma saya lupa. Alasannya lupa. Nah dia udah dikasih nih tindakan tidak membawa di samanya dari hasil kesepakatan teman-temannya juga. Cuman di pertemuan selanjutnya nggak bawa lagi. Nah solusi yang terbaik untuk anak seperti itu tuh bagaimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, sudah melakukan restitusi ke anaknya. Ketika kita sudah melakukan restitusi tapi tidak berhasil juga,
kita kembali lagi ke kebutuhan dasar. Coba kita konsultasikan ke orang tua. Tadi terutama kelas rendah, terutama kita tingkatan SD itu masih sepenuhnya tanggung jawab dari orang tua. Bisa jadi dia jawab punya juz amma, padahal sebenarnya tidak. Tapi dia malu misalnya untuk bilang. Jadi kan anak-anak sekarang dengan mudah bilang lupa bu, padahal sebenarnya nggak punya. Jadi mungkin solusi terbaik adalah komunikasikan dengan orang tuanya. Apakah benar si anak ini lupa atau memang sebenarnya tidak punya juz amma? Seperti itu. Mungkin itu saja, Burus. Ada lagi? Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Materi yang saya sampaikan juga sebagai pengingat diri saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perbaikan bagi diri kita pribadi dan khususnya bagi peserta didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.